Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang price Bitcoin. Jadi kita bahas market cycle, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian masuk ke dalam cryptocurrency untuk membeli lagi atau cut loss menjual karena bakal turun lagi. Dan kita juga akan membahas berita-berita terbaru tentang Dogecoin ya. Oke, jadi kita akan coba membahasnya. Tapi sebelum itu, saya mau berterima kasih untuk kalian semua, karena channel ini baru saja mendapatkan 10.000 subscribers juga, jadi terima kasih untuk supportnya. Kalau kalian nonton video ini dan belum subscribe, bisa bantu subscribe, like, dan komen juga, dan juga share videonya juga ya. Oke, kita coba membahas today's cryptocurrency ya. Sekarang naik sekitar 4%, jadi sebenarnya ini cukup lumayan, walaupun kemarin memang kita lihat sendiri, price currency-nya bisa naik sekitar belasan persen gitu ya, jadi sekarang cukup turun juga. Oke, Bitcoin dari kemarin memang main di harga 38.000 sampai 41.000 dari kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup sideways juga untuk Bitcoin. Tapi ntar kita bahas dulu dalam segi chartnya ya. Kalau misalnya kita lihat altcoin-altcoin lain, kita lihat seperti Ethereum, Binance, memang ada beberapa yang naik. Mereka naik sekitar 4%, 5%, walaupun XRP ini turun sekitar 2%-an ya. Dogecoin naik 10%, karena ini mungkin kemarin dipompo Elon Musk juga. Ada Polkadot, ICP turun 5% karena ini cukup normal, karena kemarin dia sempat naik sekitar 30%-an juga ya. Dan ini masih lain-lainnya juga. Nah, kita bahas dulu apa sih pentingnya kita bahas Bitcoin di masa-masa sekarang. Price Bitcoin atau harganya Bitcoin dengan grafik seperti ini sangat merefleksikan cryptocurrency market juga. Jadi kalau misalnya price Bitcoin turun, kita lihat nih sekarang kalau misalnya Bitcoin turun, kemungkinan besar akun-akun lain bakal ikutan turun juga gitu ya. Dan kalau misalnya price Bitcoin naik, jadi semua juga bakal ikutan naik. Tapi ada fun fact-nya, yaitu kalau misalnya kita anggap Bitcoin bakal naik 1%, jadi Bitcoin naik 1%, akun-akun lain kemungkinan besar bakal naik lebih dari 1%, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin turun 1%, akun-akun lain juga bakal, koin-koin lain atau kripto lain juga bakal turun lebih dari 1%. Makanya kita lihat sendiri, Bitcoin dominance ini sudah naik lagi ke level 42% gitu ya. Kenapa? Karena memang banyak sekali kripto-kripto yang kemarin turun cukup dalam juga, dengan Bitcoin turun, Bitcoin crash, semua juga ikutan turun gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari 7 day, 7 day, ini satu minggu, banyak sekali yang sudah turun lumayan ya. Kita lihat ini 30%-an semua rata-rata ya. Ini sampai bawah, kita kalau lihat scroll sampai bawah ini 20%-an semuanya ya. Oke, kita coba bahas dulu ya. Kita bahas tentang price Bitcoin dan juga market cycle-nya. Apa sih market cycle itu ya? Market cycle adalah, nah ini saya keluarin dulu. Nih, ini adalah market cycle dari Wall Street ya, cheat sheet. Makanya ini saya kemarin lagi coba bermain dengan chart ini dan menemukan persamaan yang cukup sama. Kembali lagi ini analisis saya dan prediksi saya, disclaimer on. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Dari ini untuk apa ya? Untuk dikasih tahu dulu, Bitcoin ini chartnya 4 jam ya. Jadi chart short term sebenarnya. Jadi kalau misalnya hal ini bakal terjadi secara short term, bukan secara berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu ya. Jadi ini short term, paling beberapa bulan atau mingguan gitu lah ya. Kita lihat dari sini ini cukup mirip. Kita lihat dari yang paling cukup signifikan yaitu Euphoria ya. Kita lihat Euphoria ini adalah yang paling atas, identik dengan all time high. Kita lihat sendiri Euphoria-nya Bitcoin atau all time high-nya Bitcoin itu sekitar 65.000 gitu ya. Jadi di sini saya post dengan Euphoria di poin ini ya. Lalu kita lihat dari sisi sebelah kirinya dulu ya. Thrill, Belief, sama Optimism. Dan ini adalah chart Bitcoin pada saat mereka naik nih, mulai dari Februari, sebenarnya dari Januari sih, udah lumayan menggunakan uptrendnya juga ya. Kita lihat kembali making all time high di sini, terus dia turun, koreksi dalam, naik lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Terus turun lagi, terus bikin all time high lagi di sini, dan kemarin sempat turun lagi. Dan ekspektasi orang-orang sebenarnya yaitu Bitcoin nyampe di level sekitar 75.000 atau 70.000-an lah, seperti itu. Nah, tapi yang terjadi adalah Bitcoin making a lower low. Jadi bukan lower low sih, tapi dia making yang lebih bawahnya lagi gitu ya. Nah, di sini saya place-nya dengan fase complacency di sini. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi? Nah, di sini kita lihat Bitcoin break dari level trendline-nya dia juga ya. Jadi kita kalau misalnya dari atasnya dia all time high ke paling bawah ini sekitar 30%. Lalu kemarin sempat turun sampai sekitar 54% ya. Iya kan, sekitar 54%. Jadi ini sebenarnya cukup dalam sekali untuk Bitcoin. Tapi ini normal sebenarnya di cryptocurrency market ya. Oke, persamaannya apa? Kita lihat dari Euphoria. Dia turun ke bawah di sini, level sini. Kalian lihat di sini. Ini juga waktu Euphoria turun sampai ke bawah juga gitu ya. Terus dia agak naik sedikit rebound gitu ya.
Dan di sini pas rebound ini adalah complacency. We just need to cool off for the next rally. Jadi orang bilang ya udahlah, kita cool off dulu untuk rally yang kemudian. Lalu apa yang terjadi? Kita zoom ke sini, turun lagi. Orang udah kalau turun lagi apa? Anxiety. Orang takut nih, apa yang terjadi nih di dalam market? Why am I getting margin calls? This dip is taking longer than expected gitu ya. Terus nggak lama kemudian ada turun lagi kan, denial masuk. My investment are with great companies, maksudnya crypto-crypto yang berfundamental dan lain-lain, dan mereka bakal comeback lagi. Menurut saya memang benar kalau misalnya yang kita investasi di koin-koin berfundamental, kita nggak usah takut juga gitu ya. Lalu turun lagi, panik. Ini pada saat turun juga nih, kemarin sampai 30.000 ya. Kemarin bottomnya tuh 30.000. Panik orang. Lalu nyampe di level capitulation. Di sini capitulation. Nah, yang kita harus lihat adalah chartnya. Ini pada saat mereka turun drastis ya. Ini kan ada naik sedikit ya. Kalau misalnya kita zoom, bisa zoom ini. Nah, kita lihat zoom ini. Nah, ini turun drastis. Ini juga turun drastis. Lalu ada naik sedikit. Naik sedikit. Nah, ini naik sedikit nih. Kita lihat ini. Ada rebound sedikit kan. Jadi level 30.000 dia naik ke level 42.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini dia ada fase anger. Fase anger itu apa? Anger lebih bawah lagi dari capitalization. Jadi sebenarnya masih bisa turun lebih dalam lagi. Tapi apakah masih bisa turun gitu ya? Jadi makanya ini prediksi saya. Kalau prediksi saya memang sedikit bisa turun karena Bitcoin juga membuat pola double top. Oke. Lalu kalau kita zoom out lagi, ini masih ada fase depression, terus ada disbelief, langsung masuk lagi ke fase bullishnya lagi seperti itu. Nah, ini adalah fase market. Sekarang kita mungkin di fase yang mau masuk ke fase anger kalau menurut saya ya. Oke, itu adalah market cycle. Kita coba fokus ke Bitcoin chart-nya dulu ya. Nah, ini fokus Bitcoin chart-nya dulu. Kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, memang terdapat rejection yang cukup kuat, yaitu di EMA 20-nya. Kita lihat ini garis oranye, garis warna oranye ini, Bitcoin nggak bisa nembus garis oranye dulu. Ini nggak bisa, di sini nggak bisa, lalu di sini juga nggak bisa karena rejection lagi nih, beberapa kali ya. Dan ini membuat resisten ini cukup kuat. Jadi kalau misalnya Bitcoin mau bullish sebenarnya, dia harus bisa menembus garis warna oranye ini. Jadi udah bisa nembus garis warna oranye ini bakal naik lagi. Terus ini harus crossing, jadi membentuk bullish cross. Nah, ini baru kita bisa, oh ini aman untuk masuk seperti itu. Nah, oke. Kita mungkin ke time frame 1 jam dulu. Kenapa kita ke time frame 1 jam? Karena biar bisa lihat ini secara short term ada pola double top. Lihat dari sini. Ya, di sini sekitar 42.000 ya. Kita lihat sendiri, ini ada kena 1 kali, lalu ada lagi kena 1 kali. Jadi kemungkinan besar masih bisa turun. Oke, turunnya berapa lama? Ke berapa gitu ya? Kita lihat dari neckline-nya sendiri. Ini kita ukur, misalnya saya naikkan ke 3px. Nah, ini turun dari neckline-nya sini. Lihat dari sini. Oke. Jadi turunnya ke berapa? Turunnya bisa ke sekitar level 35.000 lah ya. Ya, 35.000 di level sini ya. Pas mengenai ininya juga nih, support-supportnya juga di sini. Kita lihat sendiri ada support di sini, ada ini juga support di sini, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa turun ke level tersebut. Jadi kalau kayak gini bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya belum beli atau masih ada dana dingin, kita nggak usah beli dulu lah. Jangan mendingan nunggu dulu karena masih ada kemungkinan Bitcoin masih bisa turun sampai ke level sini. Itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak sabar dan pengen beli juga, ya nggak apa-apa kalau misalnya mau beli di level sekitar sini juga gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari market cycle-nya lagi, fase anger sebenarnya fasenya lebih bawah dari fase panic kan. Jadi kemungkinan besar Bitcoin masih bisa turun lebih dalam lagi dari di bawah 30.000 ini. Kemungkinan besar bottom-nya di berapa? Kalau menurut saya bottom-nya itu mungkin bisa di level 28 ribuan. Kenapa di sini? Karena ini adalah level Fibonacci yang kita ambil juga gitu ya. Tapi sebenarnya saya tidak mengharapkan hal ini terjadi juga, karena saya juga masih bullish juga ya terhadap cryptocurrency juga. Oke, ini adalah prediksi menurut saya. Jadi kalau misalnya good buying opportunities adalah pada saat Bitcoin kembali turun ke level 30.000, di sini pun juga jangan selalu masuk secara bertahap gitu ya. Jadi jangan selalu masuk dana dingin, masuk semua gitu. Karena masih belum stable juga. Ini kita lihat di time frame 1 jam juga. Mereka Bitcoin gagal membuat bullish cross juga ya. Kita lihat dari sini EMA-nya ini EMA yang warna merah, EMA 55 dan EMA 20-nya ini gagal membuat bullish cross. Jadi dia nggak crossing juga. Dan ini mungkin membuat Bitcoin bakal turun sedikit. Nah, kalau Bitcoin turun, kita jangan
ini pasti kita tahu bahwa altcoin lain juga bakal ikutan turun kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini adalah prediksi saya. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana? Kalau misalnya kita nyangkut di level paling atas tuh bagaimana? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau misalnya kalian ada nyangkut di koin-koin berfundamental gitu ya, memang proyeknya bagus, Cardano, XRP, Zilliqa mungkin, ya hold aja gitu. Kenapa? Karena ini short term. Tadi kan kita bilang ini short term ya. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa bulan atau beberapa minggu bakal pasti kejemput lagi gitu ya. Karena kemarin Twitter juga orang bilang kan, oke, Bitcoin bakal melanjutkan rally-nya dia ke 70.000 gitu ya. Ke 70.000 di sini gitu ya. 70.000. Jadi bakal lebih all time high terbarunya gitu ya. Jadi bakal kejemput. Jangan takut gitu ya. Tapi ini buat orang yang mau masuk gitu ya. Tapi kalau kalian yang masih ada profit nih, pengen take profit gitu ya, jadi nggak nyangkut, ya kalau mau take profit mungkin bisa take profit sekarang, lalu ntar beli lagi ntar di bawah, seperti itu. Nah, ini prediksi saya. Oke. Kenapa sih tadi level 28.000 ya? Ini garis Fibonacci yang kita ambil juga. Nah, ini garis Fibonacci yang kita ambil. Garis warna ungu adalah garis psikologi, kalau kalian nggak tahu ya. Jadi ini 40.000 dan 30.000, lalu ini garis Fibonacci memang kita sudah ambil, dan ini memang terbukti terpay off juga. Kenapa? Karena Bitcoin turun di sini kena warna hijau ya. Lalu turun lagi di sini ada support yang warna kuning ya. Lalu turun lagi di sini kena support yang warna biru di sini ya, biru muda. Nah, sekarang kalau misalnya turun lagi, sebenarnya support yang paling rendah itu adalah di sini level 28.700 gitu ya. Sebenarnya ini cukup dalam juga ya. Itu di level sini. Tapi pertanyaannya apakah Bitcoin bisa ke level situ ya? Kemungkinan besar semoga saja tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya ke 30.000, 35.000 tuh masih bisa mungkin 35.000 tuh di level sini. Gitu. Oke, itu adalah prediksi saya ya tentang Bitcoin juga. Kita bahas tentang Dogecoin. Jadi kemarin Elon Musk memang sempat, ini 19 jam yang lalu, berarti kemarin malam lah ya, atau sore gitu. Elon Musk Twitter, how much is that Doge in the window? Kita lihat sendiri, Dogecoin-nya di foto ini adalah, kalau kita zoom, ini adalah $1 Dogecoin ya. Kalau menurut saya masih positif sekali, bahwa saya yakin juga bahwa Dogecoin eventually, atau pada akhirnya bakal sampai ke 14.000. Pertanyaannya adalah kapan Dogecoin bisa sampai ke $1, seperti itu. Nah, lalu ada good news lagi, Dubai Real Estate Firm plans to accept Dogecoin as payment. Sebenarnya ini udah berita lama, update 19 Mei lalu ya. Jadi ini di Dubai, Dubai developer, jadi property developer gitu, dia bilang bahwa announced on Wednesday it plans to begin accepting Dogecoin as payments option for its latest project launch, despite recent turbulence in the cryptocurrency market. Jadi Dogecoin bisa dapat sudah dipakai lah, bisa jadi potensi untuk dipakai menjadi payment untuk properti lah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini cukup good news juga untuk para fans Dogecoin-nya. Itu saja video dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. Kembali lagi disclaimer on dan do your own research juga. Dan thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.